Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan hidup setelah kita tidur, ya doh. Bangun awak balik setelah awak mati. Awak baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi awak sadari itu bahwa awak diberikan Allah Ta'ala nikmat hayat. Dalam bentuk syukur awak pagunuan ketika awak bangun tu, yo awak garian badan awak untuk datang ke surau melaksanakan ibadah. Salawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga dicurahkan dan disampaikan kepada haribaan umat, tokoh yang membangun peradaban, merubah manusia, mengeluarkan dari zaman jahiliyah, dibawa kepada zaman Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kaji awak. Awak membaca kini surah Al-Ma'idah ayat 101. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Shadaqallahul azim. Di ayat 101 surah Al-Ma'idah, Allah memanggil orang yang beriman. Bara banyak panggilan terhadap orang beriman kok? 89. Jonan angko-angko kok kan dihitung secara statistik. Detong cuci para mufassir metong. Kalau kini ada alat teknologi yang bisa melacak, ada AI namanya, dicarinya sebuah, ada suatu kalimat dibandingkan itu apa perbedaan. Nah, dipanggil oleh Allah Ta'ala orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Itu panggilan Allah Ta'ala. La tas'alu an asya'a. Jangan kamu menanyakan tentang sesuatu, jangan kamu banyak bertanya tentang sesuatu. In tubda lakum tasukkum. Jika dijelaskan, jika diuraikan, untukmu justru akan menyakitimu
justru akan menyulitkan kamu sendiri. Jadi ayat ko asbabun nuzulnya latar belakangnya adalah tatkala banyak nan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanyanya sudah ada pertanyaan yang tidak patut ditanyuan. Artinya ada pembatasan nama-nama yang boleh ditanyakan. Awak kan di dalam surah An-Nahl Allah pun berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada Allah berfirman memerintahkan, bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Berarti itu kan perintah bertanya tu. Tu balo dengan ayat 101 surah Al-Maidah kok, li nak bertolak belakang kok. Cie menyuruhan, bertanyalah kepada ahlinya jika kamu belum mengetahui. Disuruh awak bertanya. Sementara kini dipanggil orang beriman, jangan kamu banyak tanya-tanya. Kamu mau nanya, kan ada anak kini waduh. Kamu bertanya-tanya, kan ada mainnya coba. Kamu nanya. Jadi dilarang jangan banyak tanya, justru pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Jika dijawab, justru menyulitkan dirinya sendiri. Artinya, kalau awak dalam mengaji tentang hal-hal yang menjadi kewajiban awak, tentang fardu sholat, tentang fardu wudu, tentang kewajiban-kewajiban lain, itu memang mesti harus awak pelajari apa rukunnya, apa syaratnya. Sesuatu yang wajib untuk awak ketahui, boleh awak tanyakan. Tapi kalau sesuatu yang sudah ditegaskan di Allah Ta'ala, jangan banyak tanya-tanya lagi. Disuruh di Allah Ta'ala dirikan sholat. Sholatnya sekian banyak rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Mengadu benar nih. Banyak limu ya putus semangat mah. Kalau hal-hal yang sudah penegasannya tentang ketentuannya, tidak usah banyak-banyak tanya lagi. Tentu aku tanya-tanya dulu, karena awak pengen tahu, ingin lebih mengerti, lebih detail paham awak. Kalau untuk awak mengetahui dengan niat untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari, boleh. Tapi kalau tanyanya justru membuat buyar atau membuat menjadi ngaur, menjadi ngambang, justru itu yang tidak dibolehkan. Nani indah ditanya. Jangan indah ditanya. Nani hijau je ditanya. Sabonyo adolo nan justru pertanyaan yang sensitif. Nah, kok kadang-kadang kan adolo tak contoh orang awak ketika ada acara-acara berkumpul-kumpul, contoh ibu sedang mengaji, duduk sama-sama, baan wajib, menantu tu baalah pulang menantu tu, dia tanya je menantu pulang, tu baalah cucu je, ada anak kalau beranak dia tanya, kalau di luar negeri itu kan sensitif, itu ham makan ham. Masalah-masalah pribadi nak boleh kita tanya. Contohnya tanya, lah begini je. Kapan kahwin je, bila nikah je. Kemudian alah bana je. Alah orang anak je. Kalau dia awak mungkin kadang-kadang itulah menjadi anu je awak. Alah nama je. Kebiasaannya lo sopok je kawan lo kan pengen kepo, pengen tahu dan update dia sebenarnya. Tapi bagi hal-hal tertentu, dia orang nan awak tanyuan tu bisa saja nyo nak senang. Dia awak mungkin biasa-biasa awak ingin tahu tentang kawan awak, pengen tahu awak penasaran.
Nah, tanya lagi masalah gaji, ditanya masalah karajo, ditanya lah karajo, di kuliah di rumah, lah kuliah di rumah itu tidak kerja tu. Tak katakanlah memojokkan nama itu. Di luar negara. Ya. Jadi makanya ayat ko berbicara penegasan tentang ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Jadi hal-hal yang bertanya itu sendiri kasratus soal qila wa qala, banyak bertanya itu pun dalam kajian secara umum itu membuat orang tidak nyaman. Ada orang tak senang seperti itu. Maka intinya adalah awak pun harus mengerti lu dengan orang lain. Jangan awak memaksakan diri awak orang mengerti dengan awak. Tapi yang harus dilakukan adalah bahwa bisa mengerti orang lain. Kau ada banyak-banyak tanya mah Nabi Musa, ada umatnya, kaumnya, ada yang membunuh, ada yang terbunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Tidak tahu siapa pembunuh itu, baca lain untuk melacak, mengetahui, mencari. Kalau dulu kan lu nak noke CCTV gale mah. Lu nak do CCTV gale, kemudian lu nak doge penyidik gale do. Nak dulu tim-tim polisi gale nak dulu le do. Nak do bisa dilakukan investigasi do. Bukti-bukti yang itu nak do. Kurang kola mati. Tulak watundo pengen tahu siapa sih pembunuhnya, bertanya kan Nabi Musa. Maka Nabi Musa atas perintah dari Allah Ta'ala kan ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Kata Nabi Musa, Inna Allah ya'murkum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu, menyuruhmu untuk menyembelih seekor sapi betina. Itu suruh ada Nabi Musa. Qalu atatakhiduna huzwa. Lina bagara-gara ko Nabi Musa. Lina bapololoan kami bertanya, baca mencari tahu atau melacak siapa pembunuh si fulan kau. Lah dijawab dari Nabi Musa bahwa Allah menyuruhmu untuk menyembelih seekor sapi betina. Kalau bahasa ada biar cari jadi betina ada biar. Justru nya cuma hubungannya antara menyembelih jauh jo mencari pembunuhnya. Justru dianggap Nabi Musa kamu ponolong. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan konyol, dari perbuatan-perbuatan bodoh. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan jahil. Nak mungkin gambo memponolongan. Nak do gambo mempemain-mainan. Ikut Allah yang memerintahkan. Allah sudah tu ajalan. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Wahai Musa, doakan, tanyakan ke Tuhan engkau, seru Tuhan engkau, konfirmasi. Apa sih ciri-ciri jawi itu tadi? Boleh tanya balik. Nah, disuruh pokok ciri pertama, disuruh menyembelih jawi betina lah. Kan itu perintahnya. Abah lah jawi itu justru ketikanya banyak tanya itu justru menjadi sulitnya bertambah banyak syara'i lain. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Kecil Nabi Musa setelah bertanya kepada Nabi Musa, mintalah kepada konfirmasi agar tahu kami apa sih ciri-cirinya jawi itu tadi.
Apa kata Nabi Musa? Sesungguhnya Allah berkata bahwa jawinya indah tuh, indah mudo. Awanum baina zalik, sedang-sedang saja di tengah-tengah itu. Fa'alu ma tu'marun. Karajuala ana disuruh. Lalu tunjuk ciri itu tu. Tuhan kata lain. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Oh Nabi Musa, coba tanya ke Tuhan engkau, doakanlah, serukanlah ke Tuhan engkau, apa sih warna jawinya itu? Warna lu tanya lagi. Dan pertama tadi lah ditanya anak di kerajaan disuruh menjadi jawi betina. Ada pekecina pololo, ada pekecina bagara-gara. Artinya lah, apa sih ciri itu? Wo tu mudo kene atau gadang barang muai di Jawi. Lalu Nabi Musa Allah mengatakan Jawi indah tuo, indah mudo, indah gadang, indah kene. Carilah nang sesana nelo, tukuran sana nelo. Oleh karajo je lah anak di semua. Tanya je celai. Malau nuha, apa warnanya? Dijawab oleh Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Ciri-ciri warnanya adalah sapi yang kuning warna kuning pakai tasurrun nazirin, tak cengang orang ada mencari. Jualah mencari jawinan tak apa. Nyoba tanya warna malau muha awarna. Dijawab Nabi Musa, qala Allah berkata, Nabi Musa berkata, qala innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berkata, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha, warna kuning pakai. Carilah tasurun nazirin, ba'a mencari jawi anan warna kuning pakai, lalu kemudian mencari jawi itu tercengang. Lalu bertanya je celai, kalau dia jalan itu tanya je lah. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ditanya je lah. Jawi ko je jalan lah Nabi Musa, innal baqarata syabha alaina. Jawi ko banyak serupa, banyak sama. Banyak dia tanya balik. Setelah tanya cek lagi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil arsa musallamatun la syiyata fiha. Kata Nabi Musa berkata, Allah menyebutkan bahwa jawinya itu tidak pernah bakarajur, tidak pernah dibebani, tidak pernah membalik-balik bumi membajak. Akan dulu kan jawiku kan ada untuk membajak guys. Tidak pernah jawiku mencukup-cukup peka sawah, tidak pernah terbebani oleh sesuatu apapun, tidak pernah membalik-balik bumi membajak, tidak perlu mengaliri air. Musallamatun, tidak ada cacat itu, la syiyata fiha. Dan anak-anak tadi tidak ada balang-balang lagi dah. Kampani ke sudah le. Wa makadu yafalun, hampir saja nyodak mengarajun hal demikian, akhirnya repot. Takatulah gambarnya kaitannya, maka di dalam riwayat dikatakan bahwa dan ayatku tadi ikut kronologinya adalah karena memang terlalu banyak tanya, jawaban sebelumnya sudah ada. Justru jika dijelaskan, didetailkan, justru tasukkum, tasukkum menyulitkan bagimu, justru merepotkan kamu, justru membuat kamu menjadi susah. Jadi kalaulah itu tujuan Allah Ta'ala, kalaulah ada penegasannya udah kerjakan. Tapi kalau nyoba tanya, ada orang bertanya di mana alamat itu lihat tujuan tu, detail. Di mana sesuatu dan tidak ananalah ada ketentuannya lah tinggal mengaraju dia. Jadi tergantung kepada motivasinya bertanya itu tadi apa.
apa untuk mencimihan. No karena dulu orang bertanya untuk menjatuhkan, untuk membuat orang tadi malu dan segala macam. Maka itulah yang diinginkan di Allah Ta'ala. Jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya, kadang-kadang justru mencelakakan dirimu sendiri. Ada sahabat Nabi di periode tabi'in, namanya Ayyas. Beliau adalah termasuk sahabat yang intelek, yang cerdas, yang argumentatif. Kalau mau baca itu berdebat, berdiskusi, selalu unggul, hebat membangun gagasan, membangun narasinya, sehingga semua orang takluk dan kagum dengannya. Dalam suatu majelis beliau ada bertemu dengan seorang badui. Badui itu orang kampung, orang desa. Kalau di Arab itu namanya orang kampung desa. Kalau di Makkah itu kan rumahnya pita untuk itu, tak kubusnya itu ada pakai siang-siangnya, ada pakai atok, tak dewa. Kalau di Jawa pakai genteng, kalau di Jawa pakai siang nak dulu. Iyo na nampak, nyo hanya pita kubus sanunya itu. Itu di kampung-kampung itu di pedalaman masih ada itu. Ini banyak diroboh-robohkan. Orang pedalaman, orang Badui itu. Lalu kemudian di dalam majlis itu justru ayah kau mencalian inyo nado batanyo na lain lah kajang yo batanyo anan inyo nado batanyo. Lalu kemudian dikonfirmasi disebutkan baa mengko kau nado batanyo. Jawaban dari orang Badui, orang pedalamannya kau orang kampung. Kan kecurangan kalau orang kampung kan ada pandangan ya, kadar pengetahuannya tidak banyak lah, kan itu anggapan. Justru kemudian nan beliau ayah tadi justru kagum mendengar jawabannya. Mohon maaf Pak, ya sebenarnya Mbak mampu ambo tidak bertanya. Ambo memahami Allah Ta'ala berikan ambo dua telinga, cie muncul. Berarti kalau dua telinga banyak difungsikan telinga untuk mendengar, harus banyak awak mendengar. Kalau mau mendengar, ambo bisa memfilter kecil orang, bisa mau pilih, bisa mau seleksi mana benar, mana tidak benar, mana istilahnya badagian kurang ini berbobot. Mana tidak geleme-geleme, mana omon-omon je, ini kan istilah omon-omon je. Mana citu wo talu je. Kan banyak ada istilah orang tu. Adonan wo talu wo je. Itu guna yang pemandangan bo bisa menyeleksi. Tapi muncul diciptakan oleh Allah supaya awak mengurangi jangan banyak mengecek. Jangan banyak bertanya, jangan banyak mengecek. Sebab kalau kecil lah nata kecilan, kalau kecil lah terlangsung, kalau kecil lah keluar, nak kamakah dicari cara menarik itu leh. Kadang-kadang muncul pun tak terkontrol ya. Bak kecil orang kampung awak, nyo kalau talah hidang orang nak tekan nage waktu leh malewa-lewa je kesedotinya leh. Tak tahu orang nak kata singgung gelolai, tak tahu orang nak kanai gelolai, tak tahu orang kata tantu gelolai. Atau mengko muncul perintah. Mengko kalau seorang konselor, jadi bagi ada konselor namanya orang yang khusus melayani konseling, itu diajarkan asas mendengar, lebih banyak mendengar. Memang keterampilan mendengar itu banyak orang tak mempelajari. Orang banyak mengecek, melibat mengecek, asalkan malangtong asalkan mengecek dia tadi. Tak baranan punya kemampuan untuk mendengar. Apalagi awak orang tua karena awak mana banyak awak mengecek daripada mendengar.
Banyak orang mengeceknya, menyalahnya, maharnya, mengecek itu semacamnya. Tak bara mandangnya. Jadi memang awak sebagai orang tua, parenting lagi orang kini kok. Parenting itu kan ada keterampilan pengetahuan pola asuh terhadap anak. Ternyata awak diajarkan untuk banyak mendengar. Lalu kemudian adalah Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kenapa sama didahulukan sebelum basar? Ternyata yang pertama berfungsi itu adalah telinga, difungsikan untuk mendengar. Memang ikolah harus kita optimalkan kemampuan untuk mendengar. Jadi nanti ayat nan hebat kau tadi tamanmu mendengar penjelasan dari orang Badui. Jangan dikecian orang diam kuandi. Jangan dikecian orang diam kau tidak mengerti. Nyo diam kau nyo menyimak. Diam kau nyo memahami dan mendengar. Maka sebanyak-banyak kecek, banyak salah. Kan tegak tujuh orang tua wak nak. Banyak kecek, banyak sasek, banyak nantalonsong. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik. Kalau ndak kahelo nang kata kecil dewan, ndak batu nang kata sampai dewan, lebih ancaannya. Lebih ancak diam. Diam itu adalah emas. Tetapi kalau diam atas kebenaran, ndaklah boleh ada. Ala jelek kok adonan salah, kemudiannya mencela dia ya. Yang ya, kecil tuangku dia banyak mengecek, dia banyak tanya wan yang kau tiela, nyenyo mah dawa dan mah dia aja. Oh tu ndak lah dia tu, kurang pas pemahamannya seperti itu. Justru kalau seandainya dia bawa dari menyampaikan kebenaran itu dianggap buat sama seperti setan yang bisu. As-sakitu 'alal haq asyaitanu ahras. Jadi diam terhadap kebenaran. Tuan yang jawabnya itu ba'alela takaku dia durma tuawa suwa kidam ko balakang lah takah dia kasadwe tuawa mencela dia nyelai wallahu dengan keadaan itu berarti awak dianggap bahagia dari itu. Idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyir. Kalau yodo nampak dewa ada kemungkaran dia rubah. Pertama itu falyughayyir dia diubah dengan kekuasaan awak, dengan tangan awak. Wa ilam yastati' kalau nak mampu, nak do kapasitas awak do, nak do wewenang awak do, nak do bisa merubahnya dengan kebijakan do, fabilisani dengan lidah awak. Yo perlu lidah awak mengecek. Balighu anni walau ayat sampaian walaupun satu ayat. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran itu walaupun itu menyakitkan, dalam artian adalah kebenaran yang kalau orang melakukan suatu kesalahan besar. Jadi dikunci mengaji kok harus dipahami secara utuh, tidak boleh parsial, tidak boleh separuh-separuh. Pertanyaan aku di dalam surah Al-Maidah ayat 101, jangan banyak tanya dan tentang sesuatu justru akan merusak diri awak sendiri ketika dijelaskan dan diterangkan. Tuan yang lain tidak bisa. Tetap ada proporsional, ada porsinya masing-masing. Jadi demikian, kalau seandainya sesuatu, kalau Imam Nawawi membagi kepada 3 bagi. Kalau untuk pengetahuan umum, pengetahuan wajib, pengetahuan pokok, untuk kebutuhan diri awak, untuk masalah ibadah awak, untuk masalah amaliyah awak, itu boleh ditanyakan.
Lalu kemudian ada yang kaitannya dengan kemaslahatan orang banyak, ada masalah fatwa, ada tentang masalah ketentuan hukum dan regulasinya untuk kemaslahatan banyak boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah menanyakan sesuatu yang akan merusak, akan menyakiti orang lain, yang membuat menjadi buncah, membuat orang menjadi ribui, membuat kemudian berdampak terjadinya kehonaran dan segala macamnya. Itu tidak mulia. Jadi Imam Nawawi membaginya ke dalam 3 bagi itu. Karena pertama ayat yang menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang ahli yang punya kapasitas dan pengetahuan tentang itu jika kamu tidak tahu. Kalau tidak tahu apa tanya apa? Nah, kalau tidak malu bertanya tasik di jalan. Itu tidak mau bertanya, itu mau putar-putar. Ada orang bertanya tak itu, awak berikan jawaban. Kan itu loh undang itu. Lalu kemudian ayat 101 surah Al-Maidah itu berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang asbunan itu. Asal kamu bumi ya. Lalu kemudian jika diuraikan, jika diungkapkan justru akan merusak tatanan, membuat kebinasaan. Maka wa in tas'alu an ahina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Jika kamu bertanya tentang sesuatu itu ketika diturunkannya Al-Qur'an semasa zaman Nabi Muhammad SAW, tubdalakum, langsung akan diuraikan sekali. Kalau semasa Nabi, kalau ditanyakan, ya langsung ada solusinya sekali. Langsung ada jawabannya. Turunlah ayat Al-Quran. Diuraikan sekali. Kalau kini lah dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada hari ini kata Allah, pada saat hari terakhir, ayat terakhir turunnya Al-Quran, Allah menyatakan aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadilah disempurnakan Allah Ta'ala agamamu bagi Nabi Muhammad, lah disempurnakan pula, dicukupkan nikmat yang Allah berikan. Dan Allah sudah redha Islam sebagai agama, lah cukup ayat Al-Qurannya lah sempurna. Tak boleh tambah-tambah. Jadi terdiri dari 30 juz, 100 sampai balik sore, kemudian 6.600 yang bara petang terakhir itu. Ada namanya 6.666 nya itu loh, aduh, rinci petang lah hafang itu ini lalu polo ya. Nah, pokoknya lah ada ketentuannya, jumlah juznya, jumlah surahnya dan jumlah ayatnya, tidak boleh tambah-tambah. Jadi Al-Quran sudah sempurna dan Allah jaga Al-Quran tersebut. Maka kalau dulu ditanya sama Nabi, langsung dijelaskan, diuraikan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau bicara soal nalah clear, nalah selesai, itu tidak boleh banyak-banyak tanya. Termasuk tentang zat Tuhan pun tidak perlu banyak-banyak tanya. Tafakkaru fi sifati wala tafakkaru billati. Ya, tentang sifat Allah boleh ditanyakan, tapi tentang zat Allah jangan banyak tanya-tanya oleh. Apa Tuhan itu ya? Baik kok segala macamnya. Kan sama Nabi Musa kan itu juga yang ditanya adalah Nabi Musa. Lalu kemudian akhirnya tidak kuat Nabi Musa sendiri ketika beliau berkeranda untuk mencari Tuhan. Jadi hal-hal tertentu yang sifatnya ketika diuraikan dan dijelaskan justru ia sendiri tidak akan mampu melaksanakan. Kalau dalam etika berajana kan ada tuh soal jangan banyak tanya yang dilakukan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kan Nabi Musa kan pernah belajar kepada Nabi Khidir. Karena ketika Nabi Musa menyatakan dirinya adalah santiang, alahinyonan hebat, ternyata ditegur di Allah Ta'ala. Pada sisi-sisi lain ada kelebihan orang lain. Jadi nado nanawakonan sempurna.
Maka disuruh berajakan Nabi Khidir. Ternyata Nabi Khidir punya persyaratan khusus kalau berajakannya. Asaranya dari Nabi Khidir. Nggak boleh banyak-banyak tanya, jam banyak tanya kok ke baraja, jombo baraja aja lah, ikuti saja, cali aja, jam banyak tanya-tanya, harus sabar. Kan menahan diri itu dari banyak tanya-tanya kan ujian tuh Mas. Dewa Rasul kahwa itu pemahaman awak. Awak selalu mengadu itu dengan pemahaman awak. Bahasa itu kan gergetan Nabi Musa itu mencelik Nabi Khidir. Melenggaman di hadapan maktoe itu nanti dilakukan oleh Nabi Khidir dengan pengetahuan Nabi Musa. Istilah itu tidak nyaman kemudian tanya. Padahal dari awal lebih MOU, lebih kontrak, ada kontrak belajar, ada kesepakatannya. Kalau Gubernur Jawa Barat kini kalah dulu lebih kontrak belajar orang tua ke guru. Di anak di guru nado digugat-gugat. Nabi Khidir nyala punya kontrak dengan Nabi Musa. Kalau tidak namah mengikuti cara modo banti keluar berpisah lah. Memang itu kontrak yang dibuat oleh Nabi Khidir. Jangan tanya-tanya engkau harus sabar. Dan tapi yang pun mentuk tekan kau tidak akan sabar bentuk lagi kata Nabi Musa. Orang nak berkeranda piu ya sih. Tanda tangani, pakai materai, itu pakai materai. Kalau kini pakai materai, dulu tu nak pakai materai. Dulu je cara perhitungan lah. Kalau awak kena mengaji kan pakai kontrak loh mah. Untuk kita mengaji pakai kontrak loh. Bagiah kan manusia, apa nama tu lidi. Bagiah basarahan ke guru, angku wanambo, musarah kuku, tolong diajak. Anambo, aku kok keringkang aku lidie, aku roktane, ajanyo kalau salah tegurnyo, didiknyo, ada ambo ada baba ada, oke, deal, selesai. Itu araso itu nama beda lah. Kalau dulu kan penghormatan ke guru, menyadari bahwa itu adalah kewajiban orang tua dan ditolong oleh guru. Sebenarnya untuk menjana kepada mengaji kewajiban orang tua dikarenakan tahu nanti kalau nak wajar awak mengaji, kalau nak tahu awak majar atau nak pandai awak, nak do ilmu awak majar tu, itu disarahan ke guru. Bahasa disarahan ke guru ku bahasa meminta tolong awak ke guru. Guru ambo nak mampu majana ambo lo, minta tolong ambo. Ambo sarahan anak ambo mengaji, tolong bantu anak ambo diajak. Aku ada nama anak doanya dah. Tibu seorangnya naik. Jadi makanya di dalam tafsir itu ketika Nabi Musa beranjakan Nabi Khidir itu ditegaskan li anna ziyadatul ilmi matlubah. Sesungguhnya bertambah ilmu itu memang ditemui guru. Ada keberkahan. Aku namanya orang tua kini tidak mengerti, tidak tahu tentang keberkahan kaji dan keberkahan ilmu. Kalau orang tua awak ketika mengaji ke bulan puasa itu kan mendoa, di doa guru awak, guru nak mengajar awak tentang alif, guru nak mengajarkan awak tentang agama, tentang Tuhan. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalaulah tidak guru, tidak akan kenal aku akan Tuhanku. Kalau nak diajar dari guru awak mengaji disuruh baca praktek sholat, tentang agama, tentang Tuhan, tak tahu awak. Kecil orang tua awak tak mengerti beko alif sedang tonggak. Kan tak kata namanya. Begitu. Maka kini justru orang tua pun nak menciracui guru, mencerca guru. Itu banyak tanya-tanya itu. Kalau dulu istilah pakai wang minyak gitu. Maka Gubernur Jawa Barat itu nyubah cara pandang. Anak kalau orang tua
indah menyerahkan anaknya secara baik kepada guru, disuruh keluar tanah dipilah nak seorang. Nah, kini anak yang kerengkang-kerengkang nan melakukan kenakalan di luar itu dilatih di barak ini, di tentara. Artinya adalah bahwa banyak problem-problem yang mesti harus kita benahi secara baik. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat 101 ikut soal cara. Jadi Islam pun mengatur tentang cara berkomunikasi, cara bertanya, konten pertanyaan, isi pertanyaan itu. Nama nan patut ditanyuan, mana boleh ditanyuan, mana pantas ditanyuan. Jadi orang waktu ada standar norma etika, pantas, layak, boleh. Itu kan ada norma ya. Kalau pertanyaannya kama arah, aku kok memojokkan tidak pantas. Kalau tidak pantas tidak usah ditanyakan. Nah, itu. Jadi disebutkan di dalam tafsir, apabila kamu bertanya tentang sesuatu pada zamannya Nabi Muhammad SAW, langsung diturunkan Al-Quran untuk menerangkannya. Nah, kalau kini semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, tinggal lagi penjelasan-penjelasan sesuai dengan konteksnya itu tadi. Konteksnya dan apa jawaban Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau seandainya manakala telah dinyatakan justru akan merusak dirimu atau terbongkar sesuatu yang tidak baik, maka jangan banyak tanya tentang itu. Jadi justru akan menjadi blunder, menjadi tidak baik, menjadi kacau, menjadi buyar pemahaman masyarakat. Kok dalam mengaji, kita kata kalau mengaji itu kan ada yang sifatnya kalangan ilmuwan atau tentang mazhab. Menurut mazhab kokwa, dijelaskan pula bagi jamaah yang kapasitasnya belum sesuai dengan itu, bisa kacau nih. Nah, tapi untuk pemahaman secara pengetahuan boleh, tapi dalam konteks pengamalan ya diberikanlah satu-satu supaya duduk cici. Nyok ada orang pun tak samuel. Tapi kalau dalam konteks mujadalah, dalam konteks muzakarah, mencari yang lebih asah, mencari yang lebih rajih, dicari hadisnya. Kadang-kadang banyak penafsiran hadis itu tadi. Dari kata-kata contohnya awak ketika dulu tahiyat, makna taharruk, garikan jari tinju awak. Itu ada nama mana gari-garian yang betul-betul, atau garian saja. Dan mazhab Syafi'i, gari sekalinya lah tuh. Adalah maksudnya gari-gari, ada ke bawah, ada putar-putar, ada melewa-lewa. Itu berbeda-beda mazhabnya. Ketika bangkit dari sujudnya tuh ada kalau Jawa nama mazhab Syafi'i kan pakai tangan itu, pakai kambang atau kamu. Kini ada memaknai teguh kokoh untuk bangkit. Ada memaknai kaku deh. Padahal di bacona nama yang lebih rajin, nama yang lebih mu'tamad, itu seperti biasa. Jadi banyak keberagaman, itu adalah penafsiran. Itu masalah fikih, ranahnya ikhtilaf. Nah, kalau dalam forum-forum kalangan berdebat di kalangan ilmuwan boleh. Dalam konteks jamaah cukup disampaikan menurut iko, menurut Abu Wa'iqonan, lebih diperpegang oleh para ulama. Jadi itu kalau sama Nabi, kalau ditanyakan tentang sesuatu langsung diturunkan Al-Quran. Kalau ditanya sesuatu yang akan membuat cedera, justru akan merusak, jangan ditanya. Afallahu anha, Allah sungguh telah memaafkanmu dari pertanyaan-pertanyaan kamu tentang masa lampau. Dulu bertanya dulu tidak pas, ikut semacamnya. Allah maafkan, tapi jangan diulangi lagi. Allah maaf. Nawak semua awak kata tu saling memaafkan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun
lagi maha penyantun. Itulah bicara ayat 102 pendek kaitannya ditujuh walanjutan qad sa'alaha qaumum min qablikum. Sungguh sebelumnya ada ditanyakan tentang banyak hal oleh satu kaum dari sebelummu. Dulu memang ada kaum yang bertanya-tanya kepada nabi-nabi. Diberikan penjelasan tentang hukumnya, ala dijalehan, fa'asbahu biha kafirin. Justru setelah dijalain ini menjadi kafir. Tak dulu fakta-faktanya. Banyak kaum-kaum tempo dulu dan dahulu dan sesuai batanya kanabiye dijawe dan nabi dijalan dan nabi itu hukumnya itu penegasannya itu ketentuannya bukan bertambah imannya bukannya semakin patuh justru yang menjadi kafir. Itu nanti jadi justru inyo indah batanya itu bukan untuk mapakwe amalan justru untuk untuk ba'aka maila-ila, ba'anak kalape, ba'anak mahinda, justru itu menjadi kafir. Itu para nekah obed sejak dahulunya. Maka ikulah landasan bagi awak tentang hindari tentang kasratus soal, banyak tanya. Tanyakanlah sesuatu yang bermanfaat untuk kaji awak, untuk diri awak, untuk ibadah awak, untuk amaliyah awak. Jangan manajemen tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, yang justru munculkan ada unsur-unsur membaca aib-aib orang lain. Kalau bahasa kini, jangan terlalu banyak memikir orang lain. Orang lain jadi pikir dewa tapi awak nama tambah panjang deh. Semakin banyak orang memikir orang, membaca-baca orang, dan orangnya nanti baca doa dan awak tidak, justru awak nan semakin stres. Itulah renungan bagi awak. Semoga awak menjadi orang yang istiqomah dengan agama awak, beramal awak dengan keyakinan berdasarkan ilmu dan Allah kita pelajari. Semoga Allah jaga awak, Allah lindungi awak dari banyak tanya-tanya yang tidak bermanfaat. Waktu hubungan mulut awak untuk mengatakan sesuatu yang bermanfaat. Manfaatkan telinga awak mendengar kebaikan-kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.